Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Kali ini kita akan membahas kisah dari Indonesia yang dulu pernah aku bahas juga. Karena ada beberapa kendala dengan videonya, jadi terpaksa videonya aku take down. Nah, hari ini aku akan menceritakan kembali kisah tentang seorang wanita cantik berkarir sukses yang bekerja sebagai asisten presiden direktur perusahaan PT XL Axiata. Pengen tahu seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Hai Riantira atau akrab disapa Rian, merupakan seorang single mom berusia 37 tahun yang memiliki 2 anak. Anak pertamanya berusia 8 tahun, sedangkan anak kedua berusia 5 tahun. Rian merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Hadi Siswanto dan Rukmila. Semenjak dia bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Dian Wijaya, Rian mendapatkan hak asuh kedua anaknya dan kemudian mereka tinggal di daerah Depok. Sebagai seorang single mom, dia bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidup kedua anaknya. Semua itu terbukti melalui karir Rian di perusahaan XL yang terus melejit dari tahun ke tahun. Rian mengawali karir di PT XL Axiata sebagai Financial and Technical Admin dari tahun 2001 hingga Oktober 2003. Setelah itu, dia dipercaya untuk menduduki posisi sekretaris Head of Inter-Career Relation pada bulan Juli tahun 2004. Perjalanan karir Rian makin mulus. Hanya dalam kurun waktu 8 bulan saja, dia menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, yaitu sebagai Executive International Roaming. Lalu pada bulan November 2005, Rian menjabat sebagai International Roaming Coordinator. Karir Rian makin moncer, terbukti di bulan Januari tahun 2010, dia dipercayai membawahi bidang Account Manager VoIP and Wholesale Business. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Januari tahun 2011, Rian dijadikan sebagai Business Assistant to CEO. Pada posisi ini, Rian diberikan tanggung jawab mengatur aktivitas sang presiden direktur. Selain itu, dia juga sering warawiri membuntuti presiden direktur PT XL yang saat itu dijabat oleh Hasnur Suaimi. Menurut keluarga serta rekan kerjanya, Rian dikenal sebagai sosok periang, tekun, prihatin, loyal, dan gak neko-neko. Melansir dari berita Detik News, salah satu teman Rian yang bernama Turina menyebutkan kalau Rian terbilang anak yang seru, ramai, dan gak jaim. Dari kepribadian Rian itulah membuat banyak orang suka berteman dengannya. Termasuk sosok pria bernama Andi Wahyudi yang belakangan itu Rian kerap berhubungan dengannya. Andi Wahyudi berusia 38 tahun merupakan suami dari seorang wanita bernama Tika. Mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan pernikahan mereka berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Sebagai kepala keluarga, Andi bekerja sebagai sales alat kesehatan di PT DCM yang berlokasi di Jatibening, Bekasi. Andi adalah teman SMP dari kakak Rian yang bernama Hiariani. Dulu mereka bersekolah di SMP 199 Jakarta. Setelah lulus sekolah, Andi dikenal sebagai orang yang bisa mengobati penyakit syaraf dengan metode totok syaraf. Nah, pada tahun 2013, Rian mengalami gejala tremor tangan. Si kakak mengenalkan Andi kepada Rian supaya sakit yang dideritanya segera ditangani oleh Andi. Sebenarnya Rian sudah tahu Andi dari semenjak SMP, cuman gak terlalu deket. Dia hanya sebatas tahu saja sebab Andi teman sekolah kakaknya. Namun semenjak gejala tremor tangan Rian diobati Andi, kedekatan mereka mulai terjalin. Apalagi setelah Rian bercerai, mereka semakin sering bertemu bahkan sesekali keluar bareng. Entah mereka berpacaran atau hanya sekedar teman saja, tetapi hubungan mereka udah layaknya sepasang kekasih.
Rian bahkan mengizinkan Andi menggunakan mobilnya selama berhari-hari. Kemudian pada bulan Februari tahun 2014, Andi meminta bantuan Rian untuk meloloskan proyek pengadaan 3-8 ribu alat pemadam kebakaran di PT XL Axiata senilai 3,9 miliar. Dilihat dari posisi jabatan Rian sebagai seorang asisten presiden direktur PT XL, makanya Andi ini membujuk Rian agar dia bisa bekerja sama dengan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan alat pemadam kebakaran. Namun, menurut pengakuan Andi, pada bulan Oktober tahun 2014, Rian bersama rekan kerjanya menyatakan bahwa mereka tidak dapat membantu Andi sebab proyek tidak bisa tender langsung gitu aja. Hal itu dikarenakan perusahaan XL menjunjung tinggi GCG dalam setiap proyeknya. Selain itu juga terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Mendengar kabar buruk itu, Andi sedikit kecewa sebab dia menaruh harapan besar pada proyek tersebut. Kendati begitu, hubungan Andi dan Rian baik-baik saja. Sebelum proyek itu batal, Andi pernah memberi uang sebesar 80 juta kepada Rian sekitar bulan Maret dan Juni tahun 2014. Uang tersebut untuk keperluan Rian dalam menyelesaikan perceraian dengan mantan suaminya serta melunasi pembelian mobil Honda Mobilio. Akan tetapi, uang itu tidak diberikan Andi secara cuma-cuma. Dia meminjamkan uang tersebut hanya demi membantu Rian. Mereka bahkan bikin surat perjanjian bertuliskan tangan yang isinya apabila sampai bulan Desember 2014 Rian belum melunasi hutang itu, maka mobil Mobilio yang dibeli Rian harus dijual ke Andi dengan harga jual 175 juta. Jadi Andi hanya akan membayar 95 juta saja sebab dari harga jual mobil 175 juta itu dikurangi jumlah hutang Rian terhadap Andi sebesar 80 juta tadi. Pada bulan November 2014, Ibunda Rian melaporkan kehilangan putrinya Rian kepada Polres Depok. Nah, sebelum menghilang, Rian menitipkan kedua anaknya kepada mantan suaminya. Rian bahkan memberikan pesan agar mantan suaminya menjaga kedua anak mereka dengan baik. Dia juga meminta agar tidak dicari sebab dia ada urusan keluar kota. Karena sudah beberapa minggu Rian tidak ada kabar, ketika disamperin ke rumahnya juga tidak ada. Oleh sebab itulah Ibunda Rian lapor ke polisi. Namun, Polres Depok saat itu tidak melakukan banyak hal. Mereka menganggap bahwa laporan tersebut bukanlah laporan orang hilang sebab subjek adalah orang dewasa. Sehingga bisa jadi kepergian Rian itu merupakan kehendak sendiri. Tetapi 5 bulan kemudian, Rian tak kunjung pulang juga. Orang tua Rian melaporkan kembali hal ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 April 2015. Saat itu, pihak perusahaan tempat Rian bekerja juga turut mencari keberadaan Rian. Menurut pernyataan teman-temannya, Rian terakhir terlihat mengantor pada minggu keempat di bulan Oktober tahun 2014. Setelah itu, dia mengajukan cuti beberapa hari. Setelah batas cuti yang diajukan berakhir, Rian tidak masuk kerja hingga berminggu-minggu. Berdasarkan peraturan perusahaan, apabila karyawan tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut, maka dia akan dianggap mengundurkan diri. Melihat posisi Rian sangat penting, ditambah lagi Rian adalah karyawan yang sangat loyal terhadap perusahaan, maka dari itu pihak perusahaan turut mencari keberadaannya. Pihak PT XL Axiata menghubungi beberapa saudara, teman dekat, hingga keluarga Rian yang tinggal di daerah Brebes, Jawa Tengah. Namun, pihak keluarga dan kerabat Rian saat itu juga tidak tahu menahu keberadaan Rian. Dari situ jugalah orang tua Rian menyadari bahwa putrinya hilang dan langsung lapor ke pihak polisi Depok pada bulan November 2014. Laporan kedua hilangnya Rian di bulan April 2015 itu langsung ditanggapi oleh pihak Polda Metro Jaya. Mereka melakukan penyelidikan dan menginterogasi beberapa teman dekat Rian. Di tengah-tengah penyelidikan,
keluarga Rian memberitahu polisi bahwasannya mereka mencurigai teman dekat Rian yang bernama Andi Wahyudi. Kecurigaan itu dipicu saat mereka mendatangi rumah Andi berniat untuk menanyakan apakah Andi masih berhubungan dengan Rian. Mereka malah menemukan mobil milik Rian terparkir di halaman rumah Andi. Meski Andi mengaku bahwa mobil itu sudah diserahkan kepadanya sebagai pelunas hutang, tetap saja keluarga Rian mencurigai gelagat Andi yang tak tenang ketika ditanyai keberadaan Rian. Mengetahui hal itu, polisi menyambangi kediaman Andi untuk dimintai keterangan. Ketika diinterogasi, Andi mengaku mobil itu memang sudah diserahkan Rian sebagai pelunas hutang. Lalu saat ditanya keberadaan Rian, Andi bilang tidak tahu. Tak juga mendapatkan clue tentang keberadaan Rian, anggota tim penyidik selanjutnya menelusuri mengenai sejarah mobil tersebut. Mereka mendatangi showroom Honda, tempat di mana Rian membeli mobil itu. Setelah melakukan investigasi tentang riwayat mobil tersebut, diketahui bahwa Andi telah mengajukan surat balik nama mobil dengan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Rian. Kemudian, surat pun disita penyidik guna memeriksa tanda tangan yang ada pada surat itu. Setelah diteliti oleh laboratorium forensik, hasilnya mengungkapkan bahwa tanda tangan yang ada pada surat tersebut diduga kuat sebagai tanda tangan palsu. Merasa ditipu, pihak showroom pun membuat laporan tentang pemalsuan dokumen. Atas dasar itulah, polisi melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Andi pada tanggal 9 Juli tahun 2015. Selama Andi ditahan, istrinya Tika mencoba menghubungi Rian melalui laman Twitternya. Postingan yang menandai akun Twitter Rian itu berisi permintaan tolong agar Rian mau muncul dan menolong permasalahan yang dihadapi oleh suaminya. Namun postingan tersebut tidak ditanggapi dan keberadaan Rian masih menjadi misteri. Lalu pada pertengahan Juli tahun 2015, yaitu beberapa hari setelah Andi ditahan, tiba-tiba dia mengaku kepada polisi bahwa Rian telah tiada akibat perbuatannya. Andi mengatakan kalau dia telah melenyapkan Rian di Hotel Cipaganti Garut pada tanggal 30 Oktober tahun 2014 silam. Usai mengetahui fakta itu, polisi mengecek ke Polres Garut untuk mengkonfirmasi penemuan jenazah di hotel dan tanggal yang disebutkan Andi. Polres Garut membenarkan bahwa tanggal 31 Oktober tahun 2014, mereka menemukan jenazah tanpa identitas di Hotel Cipaganti Garut. Setelah penemuan tersebut, jenazah Rian dibawa ke salah satu rumah sakit di Garut untuk diotopsi. Karena tak ada identitas serta kondisi jenazah melepuh, kepolisian tidak bisa mengidentifikasi identitasnya melalui sidik jari. Sehingga jenazah Rian pun langsung dimakamkan di sekitar rumah sakit daerah Cibunar Garut dengan nama Miss X yang tertulis di batu nisan. Dari pernyataan itu, polisi menggali kuburan jenazah Miss X guna mengambil sampel DNA jenazah untuk dicocokkan dengan DNA Ibu Rian. Setelah dites dan hasilnya cocok, kemudian jenazah Hairiantira itu pun dikuburkan kembali di kampung halaman orang tuanya yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan dari Andi, pada tanggal 30 Oktober 2014, dia mengajak Rian pergi ke Garut untuk menemaninya membeli jaket kulit. Namun, sebelum pergi ke sana, mobil Rian yang akan mereka gunakan pergi ke Garut belum ada STNK serta plat nomor. Rian pun meminta Andi membuatkan plat nomor palsu jauh-jauh hari. Jadi, mereka berangkat ke Garut tanpa membawa STNK mobil. Waktu itu, mereka berangkat menuju Garut sekitar pukul 6 pagi. Setelah 6 jam perjalanan, mereka tiba di wilayah Taragong, Kabupaten Garut yang tak jauh dari sentra jaket kulit Sukaregang. Belum sempat membeli jaket, Andi mengajak Rian check-in ke hotel. Sesampainya di hotel, mereka melakukan aktivitas layaknya suami istri. Usai mengakhiri aktivitas mereka,
Rian menonton televisi sambil rebahan, sementara Andi duduk di kursi yang letaknya berdekatan dengan tempat tidur. Tak berselang lama, Rian minta nambah lagi, tapi Andi menolak ajakannya. Karena kesal nggak diladenin, Rian melontarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Andi. Andi dibilang kurang jantan, bahkan menurut penuturan Andi, Rian ngatain dia homo. Mendengar ucapan Rian, Andi pun naik pitam. Secara spontan, dia meraih bantal di kasur lalu membekap wajah Rian hingga terkulai lemas dan tak bernyawa. Melihat Rian lemas tak bernafas, Andi mulai panik. Dia keluar kamar menuju parkiran, mengambil minyak angin untuk menyadarkan Rian. Tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Andi semakin cemas, dia lalu mengecek nadi Rian yang ternyata sudah tidak berdenyut lagi. Saat itu, dia menyadari bahwa Rian telah meninggal. Selama setengah jam, Andi berdiam diri menatap jenazah Rian sambil memikirkan bagaimana cara melarikan diri tanpa ketahuan. Setelah mendapatkan ide, Andi segera melakukan rencana pelariannya. Andi buru-buru melucuti pakaian Rian, lalu merendam tubuhnya ke dalam bak mandi yang sudah terisi air panas. Selanjutnya, Andi memasukkan semua pakaian serta barang-barang Rian ke dalam tas, lalu membuangnya di sekitar halte bus dekat Terminal Garut. Pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, Hakim Pengadilan Garut Jawa Barat menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Andi Wahyudi. Meski dalam pengadilan, Andi mengaku tidak sengaja membuat Rian tiada, tetapi berdasarkan semua bukti, Andi telah merencanakan perbuatannya itu. Bukti-bukti tersebut mulai dari memasang plat nomor mobil palsu, lalu menggunakan identitas palsu juga saat memasuki hotel, hingga rencana menghilangkan jejak pun berjalan dengan mulus. Nah, itulah tadi kisah pilu yang menimpa Hairian Tira, seorang asisten presiden direktur PT XL Axiata. Semoga almarhumah Rian diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata maupun istilah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. See you.